Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan, luang waktu untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Ikhwah, di kajian lalu kita sudah membahas bagaimana seorang ayah hendaklah dia benar-benar memperhatikan. Ya, seorang ayah hendaklah benar-benar memperhatikan kondisi anaknya, perkembangan akhlaknya, termasuk teman-temannya, sehingga dia bisa mengontrol ya ketika terjadi penyimpangan. Di awal penyimpangan dia sudah bisa mendeteksi sehingga meluruskan anaknya kembali. Setiap kali terjadi penyimpangan, dia sudah bisa mendeteksi, mengetahui, dan dia bisa mengembalikan anaknya ke jalan yang benar. Demikian ikhwah, dan memang ini perlu perhatian yang khusus memang. Sebab kalau tidak, ketika kita merasa anak kita baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja, sehingga dia melakukan penyimpangan, apakah kemaksiatan ataukah bersama komunitas yang aneh begitu ya, sehingga ketika kita di awal penyimpangan itu kita nggak tahu, dan dia sudah lama bersama penyimpangan tersebut. Ketika kita sudah tahu dia sudah menjadi sebuah komunitas yang aneh, atau ketika kita tahu dia sudah terbiasa bahkan sudah candu dengan perbuatan maksiat tersebut, maka hal ini sulit bagi kita untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Kita nggak katakan tidak mungkin kembali jalan yang benar, tapi sulit ikhwah, ya sulit. Umumnya sulit, kecuali orang-orang yang mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Selanjutnya ikhwah, at-tahdhiru minal iftitani bil aulad. Waspada jangan sampai terfitnah dengan anak-anak. Terfitnah di sini ikhwah, jangan sampai kita tergelincir dikarenakan Allah memberi kita anak-anak. Anak-anak tersebut ya, sehingga anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita bukan malah membuat kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah kita jadikan anak kita itu sebagai aset kita untuk lebih mudah mendapatkan akhirat, bukan jadi anak-anak tersebut menjadi orang-orang yang kita inginkan untuk mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia dan ketika hidup, tapi malah membuat kita terseret ke lembah kemaksiatan. Tapi malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berarti orang tua yang kalah ketika mendapat ujian berupa anak-anak. Wa dzalika li annal auladu fitnah.
Yang demikian itu karena anak-anak itu fitnah, ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 15, qala ta'ala, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Ya, ujian. Jadi barang siapa yang bisa melewati ujian, ya, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum, sesungguhnya hartamu, dan wa auladukum, dan anak-anakmu adalah ujian. Harta manusia Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Allah anugerahkan mereka berupa harta, mungkin harta yang melimpah ruah. Tapi janganlah sampai harta ini malah menyeret mereka ke lembah kenistaan, ke lembah kehinaan yang berkubang dengan kemaksiatan. Seorang yang Allah berikan harta, memang dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan menurut orang sekarang. Dia bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi kalau malah dia pergi ke tempat-tempat yang jauh di sini, tempat tersebut adalah tempat maksiat, ya, yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh orang yang tak punya duit. Berarti harta yang Allah berikan itu, harta yang dianugerahkan kepadanya itu malah membawa dia kepada pada kesengsaraan, membawa dia pada kecelakaan, celaka dia. Demikian ikhwah. Ya. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri harta, dia bisa berzakat, dia bisa berinfak, dia bisa memberikan santunan kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda miskin, dia bisa memberikan santunan mendermanya untuk membuat masjid, membangun masjid Allah yang Rasulullah katakan, man bana masjidan kama hasil khatat kana lahu banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar seharga sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Atau dia memberikan hartanya untuk membangun madrasah-madrasah, tempat pendidikan Islamic Center, maka hartanya ini membawa nikmat, hartanya ini membawa rahmat, harta ini membawa berkah. Tetapi kalau hartanya malah menyeret dia pada lumpur kenistaan, kemaksiatan, ini harta, ya, harta yang membawa ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mereka bisa berhasil melewati ujian kemiskinan, tapi dia tak berhasil melewati ujian kekayaan. Ketika dia miskin, dia taat kepada Allah, dia sering mengaji, dia masih rajin ke masjid, dia sering bersilaturahmi kepada orang tuanya, sering bersilaturahmi kepada sanak familinya. Kenapa? Di saat dia masih miskin, tidak sibuk. Tapi ketika dia mulai sibuk, di sana sini mulai ada cabang-cabang usahanya, sehingga yang tadinya dia bisa mengaji seminggu mungkin 2 kali, sekarang sebulan sekali pun sulit. Kenapa? Saking sibuknya. Tadinya 5 kali sehari dia mudah melangkahkan kakinya ke masjid, namun sekarang sudah sulit bagi dia untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Waktu yang dia gunakan untuk sholat juga waktu-waktu sisa. Selebihnya dia gunakan untuk mengurusi harta kekayaannya. Yang tadinya dia masih sempat berkunjung ke rumah kedua orang tuanya seminggu sekali, kali ini hanya setahun sekali. Itu pun pada hari raya. Yang tadinya dia bisa bersilaturahmi kepada family-familinya, tapi kali ini saking sibuknya maka hal itu tidak pernah lagi terjadi. Ini ikhwah, ini nikmat membawa kesengsaraan. Ya, ini harta yang membawa kesengsaraan. Sengsara akhirat akan menanti dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, ya, banyak orang-orang yang kalah ketika Allah berikan dia berupa harta kekayaan. Yang seharusnya harta kekayaan itu memudahkan dia haji. Dia bisa setiap tahun pergi haji kalau dia punya kemampuan.
Dia bisa bolak-balik umroh. Demikian. Karena itu bisa menghapuskan dosa. Tetapi malah dia gunakan harta tersebut untuk pergi-pergi ke negara-negara kafir. Pergi ke Amerika misalnya, untuk bertamasya di sana bersama di tengah-tengah orang kafir, atau berjudi di sana. La ilaha illallah. Yang seandainya dia orang miskin gak akan mampu dia lakukan. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Ya, berapa banyak orang-orang yang ketika Allah belum beri dia punya anak, dia bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Islam. Namun ketika dia sudah punya anak, dia terkungkung dengan anaknya. Dia sudah mulai mager, istilah orang sekarang, udah mulai malas gerak. Kenapa? Karena udah bersama anak, lebih enak bersama anak. Fitnah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, fitnah. Berapa banyak para pemuda ketika dia belum menikah, dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendukung dakwah, ya. Namun ketika dia sudah menikah, dia mulai malas bergerak. Kenapa? Karena sudah nikah bersama istrinya. Lebih senang bersama istrinya ketimbang ikuti kegiatan yang bermanfaat misalnya. Bukan kita katakan dia harus ikut kegiatan tersebut, enggak, tapi istri ada haknya dan umat juga punya hak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan bahwasanya wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian itu adalah cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu adalah musuh kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Artinya di sini bukan berarti anak kita, istri kita, musuh kita yang harus kita libas, bukan begitu yang dimaksud. Artinya anak dan istri ini kalau kita tidak pandai memanajemen syar'inya, maka mereka ini akan menyeret kita pada kemaksiatan. Demikian ikhwah, mendapatkan seorang istri yang selalu menuntut misalnya, sehingga suami, ya, karena tuntutan sang istri akhirnya suami melakukan apa saja, yang penting tuntutan istri bisa terpenuhi, tidak peduli lagi dia apakah yang haram ataukah dari yang halal. Ini fitnah ikhwah. Jadi musuh, istri itu menjadi musuh. Yang seharusnya istri itu bisa membuat kita menjadi tenang, ada cinta dan kasih sayang di sana yang Allah semaikan di hati kita, tapi malah membuat kita menjadi rusak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadilah istri ini menjadi musuh kita. Ya, sebenarnya bukan musuh yang dimaksud di sini, musuh yang hakiki, tapi apa? Dia yang telah menyeret kita kepada kemaksiatan. Demikian juga anak-anak bisa menyeret orang tuanya kepada lembah kemaksiatan, bisa ikhwah. Ya. Wa in ta'fu, apabila kamu memaafkan, wa tasfahu, kamu memberi ampun, wa taghfiru, kamu memberikan kamu maafkan, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala firman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Demikian ikhwan, memang kehidupan dunia ini perhiasan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Allah mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia itu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, hanya tempat main-main dan senda gurau wa zinah, dan juga perhiasan. Demikian ikhwah, kita sebagaimana kita ketahui bahwa perhiasan dunia itu tidak begitu banyak harganya apabila kita bandingkan dengan perhiasan yang ada di akhirat.
Dan perlu kita ketahui bahwasanya perhiasan yang termahal adalah wanita yang solehah. Demikian, karena wanita solehah ini yang akan membawa kita ke surga. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwasanya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Kita bisa senang ketika kita mendapatkan harta yang melimpah ruah. Kita bisa sangat senang ketika kita bersama anak-anak kita yang kita cintai. Demikian ikhwah. Senangnya kita mendapat harta yang melimpah ruah, senangnya kita, bahagianya kita bersama anak-anak. Apakah hal ini akan melalaikan kita dari hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah membuat kita menjadi lalai terhadap hak orang tua kita? Berapa banyak anak yang dia sudah menikah kemudian punya anak, dan ini anugerah ini malah membuat dia lupa dengan hak orang tuanya yang harus dia beri. Lupa dia dengan kedua orang tuanya. Demikian ikhwah. Yang tentunya itu gara-gara dikarenakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dikarenakan harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Sesungguhnya manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap kaum wanita, syahwat terhadap kaum wanita, wal banin, dan kecintaan kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan harta kekayaan baik dari emas maupun dari perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang terpilih, wal an'ami wal harth, dan terkait dengan hewan-hewan ternak dan tanaman-tanaman. Ini merupakan perhiasan kehidupan manusia. Pertama ikhwah, manusia itu mencintai kaum wanita. Artinya kaum laki-laki mencintai kaum wanita. Dan ini merupakan cobaan yang terbesar bagi kaum laki-laki, yaitu kaum wanita. Tidak ada fitnah yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Makanya harus hati-hati berhadapan dengan kaum wanita. Jangan sampai mereka menyeret kita kaum laki-laki ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga anak-anak. Ya. Anak-anak, begitu bahagianya seseorang ketika dia mendapatkan, dianugerahkan seorang anak. Demikian ikhwah. Kemudian apalagi harta kekayaan terdiri dari emas dan perak. Masya Allah, ini merupakan sangat diidam-idamkan oleh manusia. Setiap orang akan mengidam-idamkannya. Hanya saja beda tentunya, ya. Beda tentunya apabila harta ini berada di genggaman seorang yang soleh dan seorang yang toleh, itu akan berbeda. Bagi seorang yang soleh, jika dia Allah berikan harta yang melimpah ruah, dia akan gunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadikan hartanya itu ada di genggamannya, tidak dia jadikan harta tersebut di hatinya. Sehingga harta tersebut tidak merusak hatinya. Demikian, dia dengan mudah mendermakan hartanya, ya, dengan mudah mendermakan hartanya. Demikian ikhwah, harta merupakan perhiasan yang luar biasa bagi manusia. Banyak orang yang terperosok ke lembah kemaksiatan gara-gara harta. Namun berapa banyak orang yang melangit derajatnya dikarenakan harta yang dia miliki, dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, artinya kendaraan. Ya kan banyak kaum muslimin yang mereka sibuk dengan kendaraannya, sibuk gonta-ganti kendaraan, sibuk dengan mengkilapkan kendaraan, tapi dia lupa dengan mengkilapkan hatinya yang telah usang. Dia lupa mengkilatkan hatinya yang sudah banyak kotoran-kotoran dosa. Tapi kalau untuk kendaraan, Masya Allah, perhatiannya sangat luar biasa. Ya, luar biasa perhatian terhadap kendaraan. Wal an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Ya. Artinya binatang-binatang ternak itu bisa melalaikan manusia. Demikian, mereka yang hobi beternak, hobi memelihara hewan-hewan ternak, ini kalau dia tidak punya prinsip, ya, akidah yang kuat, maka hewan ternaknya itu akan menyita waktunya, bahkan mungkin sampai lupa sholat mungkin.
Demikian juga wal harth dan tanaman-tanaman. Ini bagi Pak Tani, bagi para pekebun. Hati-hatilah jangan sampai karena sibuk di kebunnya sehingga dia lupa sholat. Sangat sibuk di kebunnya, lupa dia kewajibannya kepada Allah, kepada orang tua, kepada tetangga dan kepada yang lain-lainnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'inda husnul ma'ab. Sungguhnya di sisi Allah lah adanya tempat kembali yang baik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia ikhwah. Fala syakka ba'da iradi hadhin nusus annal walad fitnah. Tidak diragukan lagi. Setelah kita bacakan surat Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kemudian juga Taghabun ayat 14. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh kalian. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 36 Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Kemudian terakhir yang kita baca tadi surah Al-Imran ayat 14 tentang kesukaan manusia terhadap syahwat kaum wanita, anak-anak, harta kekayaan, kendaraan, tanaman-tanaman dan peternakan. Jadi dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tidak diragukan lagi bahwasanya anak-anak itu merupakan ujian. Wal iftitanu bil auladi yahsulu min wujuhin minha. Terfitnah oleh anak-anak bisa diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya anna rizqallahi lil 'abdi bil walad qad yahmiluhu 'ala tafakhurin wa tabahi 'ala an-nas wa yatruk syukra wa taraka syukra ni'amillahi alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberi seorang hamba berupa rezeki anak-anak, seorang anak. Hal ini bisa membawa dia menjadi tafakhur, yaitu sombong, ya. Tafakhur wa tabahi 'alan nas. Dia sombong dan congkak di hadapan manusia, sehingga dia tidak mensyukuri, dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia punya anak, malah dia membuat dia bukan semakin tawadhu, tapi membuat dia semakin congkak, sombong. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fayatakatsaru bil auladi 'alan nas, sehingga anaknya banyak dibandingkan yang lain. Wa ta'ala 'alaihim, kemudian dia pun berbuat zalim, yatakabbar yadhlim yaulu bihi dzalika ilan nar wal iyadu billah. Karena anaknya banyak, kemudian dia jadikan anaknya sebagai kekuatannya, sehingga dia kekuatan yang besar itu membuat dia menzalimi orang lain dan akhirnya menyeret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu ikhwah, banyak anak itu merupakan sebuah kebanggaan, terutama anak laki-laki. Ya, terutama anak laki-laki ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi mereka yang paling banyak anak laki-lakinya, maka mereka dianggap orang yang paling kuat. Ya, mereka lah orang yang dianggap paling kuat. Sehingga kalau udah kuat, dia akan menindas orang yang lemah. Karena berlaku pada waktu itu adalah hukum rimba. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Demikian ikhwah. Demikian juga hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku nanti tumpul ke atas, tajam ke bawah. Demikian ikhwah. Wa minha, di antara fitnahnya anak-anak, di antaranya annal walad qad yahmilu abahu ala kasbil muharram min ajlihi, bahwasanya bisa saja anak itu gara-gara anak si ayah akan mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtahidu fi jam'il mal wa mu'adatan nas.
Bisa saja dengan dia sangat sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta dan akhirnya dia pun bermusuhan dengan orang-orang, waqatul arham, dan bisa memutuskan tali silaturahmi, kullu dzalika min ajli waladihi, semuanya itu dikarenakan anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa minha annal walad yahmilu abahu 'alal bukhli. Di antaranya anak itu bisa menyeret ayahnya sehingga menjadi orang yang bakhil, ya, menjadi orang bakhil, pelit. Wa yahmilu 'alal jubni, dan juga bisa menjadikan si ayah menjadi seorang yang penakut. Fayatil walidu kay yatasaddaq fayatihi syaitan. Seorang ayah mungkin dia pergi untuk mau bersedekah. Dia datang. Setan mendatangi dia dan membisikkan dia, waladuka auladu ahaq. Setan akan mengatakan, loh, anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan uang itu ketimbang orang lain. Demikian ikhwah. Itulah bisikannya, bisik-bisikan setan. Demikian. Padahal tadi niatnya untuk memberikan ke masjid misalnya, atau untuk memberikan ke orang-orang fakir miskin. Tapi setan membisikkan, loh, kenapa kamu berikan kepada mereka? Anakmu itu lebih berhak. Sehingga dia tak jadi memberikan kepada fakir miskin. Padahal uangnya masih ada untuk diberikan kepada anak-anaknya. Fayamsiku 'anil infaq fi aujuhil bir wa turqil khair wal ihsan min ajlil walad, sehingga dia tidak jadi memberikan infaknya, ya, ke jalan-jalan yang baik dan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Min ajli waladih, di gara-gara memikirkan nasib anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, wa yahmil aidan 'alal jubni, dan bisa saja si ayah juga akan menjadi seorang penakut. Fatati mawaqifu yata'ayyana 'ala rajuli ayyakuna fiha qaulan bil haqq, di mana satu ketika si laki-laki ini dialah orang yang wajib untuk berbicara yang benar. Di saat itu hanya dia misalnya. Kemudian qawalan bil haq, untuk menyatakan yang benar, muttabi'an lis-sabil rasyad, untuk mengikuti jalan yang lurus, fayakhsha, tapi akhirnya dia takut. Kenapa? Min batsyidz zalim, takut kalau ada nanti orang-orang zalim yang akan menganiayanya. Wa yaqul, kemudian dia katakan, abqali waladi, udahlah aku enggak usah guburiskan lah gitu-gitu, yang penting aku dengan anakku saja. Ar'ahu wa rabbi, aku pelihara dia, khairun li min kalimatil haq, itu tentu lebih baik ketimbang mengucapkan berbicara yang benar. Wa khairul minal maut, dan itu lebih baik ketimbang aku nanti mati dibuat orang. Wa habu ilayya minal sijin, dan tentunya lebih aku sukai ketimbang aku masuk penjara. Demikian ikhwah rahimanallah. Ini merupakan salah satu bentuk daripada bentuk daripada fitnah, ya. Sehingga mungkin awalnya dia seorang yang memang sangat tegas dengan sebuah kebenaran. Namun setelah dia punya anak, dia mulai melempem. Ya. Dia tidak berani lagi mengucapkan kebenaran. Demikian, dia tidak berani lagi berbicara yang hak. Kenapa? Karena takut nanti dia celaka. Kalau dia celaka, anaknya bagaimana? Anaknya kan masih kecil. Demikian ikhwah, sampai ke sana dia mikir. Akhirnya dia tidak berani lagi mengucapkan kebenaran. Ya, tidak berani lagi mengucapkan kebenaran. Wa ya'til walid kayyujahid. Seorang ayah mau pergi jihad. Fayanzuru ila waladih, lantas dia lihat ke anaknya. Fayaftinu bihi, akhirnya dia pun mendapat cobaan dengan anaknya. Dia pun terfitnah dengan anaknya. Wa takhalafa anil jihad, akhirnya dia tidak mau pergi jihad. Akhirnya dia tidak mau pergi jihad. Waqad yajuru rajulu fi tasarrufatihi ma auladihi. Terkadang seorang itu bisa juga melakukan perbuatan maksiat, ya. Perbuatan curang terhadap anaknya. Fayaf'alu ma yaf'alu ahli jahal, sehingga dia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahil. Wal ghaba, ya,
alladzi yahrumunal banat minal mirathi wa yut'imunahul banin, di mana mereka tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan tapi memberikan hanya kepada anak laki-laki. Demikian ikhwah, ini suatu kesalahan. Qad yamridul waladu maradan syadidan, terkadang bisa saja seorang anak mengalami sakit yang cukup parah, fayazza'ahu, sehingga si orang tuanya menjadi sangat yafza, sangat takut, ya, sangat sedih. Wa yajhalu wa yata'arrad 'ala syar'i, sehingga dengan kejahilannya dia seperti tidak rela dengan syariat. Bi aqwalihi wa af'alihi, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang jelas dilarang oleh syariat, memakukan hal-hal yang jelas dilarang oleh syariat. Fa ya'taridu 'ala qadarillah, bahkan dia tidak mau terima atas takdir Allah. Wala yarda bi qada'ihi, dan dia tidak juga menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Wa kam min waladin qad mata latamat ummuhu khududa, berapa banyak anak-anak yang meninggal, ibunya pada waktu itu memukul-mukul pipi, dan ini satu hal yang terang ikhwah. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek pakaian. Wa da'at bid'al jahiliyah, dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya hati-hatilah seorang anak, seorang tua, janganlah sampai dia terfitnah dengan anak-anaknya, ya. Jangan sampai dia terfitnah dengan anak-anaknya. Jangan sampai dia menjadi orang bakhil gara-gara anaknya. Jangan sampai dia menjadi pengecut gara-gara anaknya. Dan jangan sampai dia menjadi malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan gara-gara anaknya. Demikian ikhwah. Jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi, berarti si anak menjadi fitnah, si anak telah menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam soal kahfi ada disebutkan, ya, wa fadlan min dzalikal walad fi nafsi qad yakunu syaqiyan fayurhiqu abawaihi tughyan wa kufra. Bisa saja si anak ini saking buruknya akhlaknya, dia malah bisa menyeret kedua orang tuanya kepada kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun si anak, ini ikhwah kisahnya, ya. Kisahnya yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang anak, hatta idza ketika mereka berdua, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak bocah, faqatalah, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Kata Nabi Musa, qala aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah membunuh anak yang enggak berdosa. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang sangat keji. Barulah kemudian Nabi Khidir menjelaskan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun anak yang kubunuh tadi, ketahuilah bahwasanya orang tuanya itu adalah orang-orang yang beriman. Kedua orang tua anak itu adalah orang yang beriman. Fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan kami khawatir si anak ini nanti akan menyeret kedua orang tuanya menjadi orang taghut ataupun menjadi kekufuran. Demikian. Jadi si anak ini cerdas, kemudian si anaknya ini punya kemampuan untuk menyeret orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ini anak kalau dibiarkan besar nanti dia akan menyeret orang tuanya pada kekafiran, padahal kedua orang tuanya adalah orang tua yang sangat soleh, ya. Orang tua yang baik hati, orang tua yang mukmin, ya. Orang tua yang mukmin. Tapi nanti dia ini kalau dibiarkan besar, dia akan berhasil menyeret orang tuanya pada kekufuran, menjadi murtad. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Khidir, bunuh aja anak ini. Demikian ikhwah. Tapi kan Nabi Musa alaihissalam menurut dia tidak masuk akal, kenapa nih si bocah kecil malah dibunuh. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.
ya. Tapi karena ini merupakan wahyu, ya Nabi Khidir tidak lakukan itu atas logika dia, enggak, tapi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Khidir alaihissalam naik kapal, kemudian kapal dirusak sehingga tenggelam, kemudian nampak seorang anak, seorang bocah dibunuh, kemudian ketika mereka membangun dinding yang ingin tumbang, ya, yang tidak setuju oleh Nabi Musa, makanya semua itu dijelaskan di akhir, ya, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Adapun si kapal, ya, itu adalah milik orang-orang miskin, dan di balik mereka sana ada seorang raja yang mereka suka merampas kapal-kapal. Demikian, dengan aku rusak kapalnya dan dia tenggelam sehingga tidak diambil oleh seorang raja yang zalim. Coba seandainya aku tidak rusak, tentu kapal itu akan dirampas oleh raja yang zalim. Adapun anak, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa ini kalau sudah besar dia akan menyeret ke orang tuanya, kedua orang tuanya kepada lembah kekafiran. Kalau daripada dia untuk kafir, mendingan anak aja dibunuh. Demikian juga mengenai dinding, mengenai dinding yang dibangun oleh mereka berdua. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wa ma fa'altuhu an amri. Ini aku lakukan bukan atas dasar pemikiranku saja. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri. Artinya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu kita sebagai ayah hendaklah benar-benar memperhatikan kondisi kita terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu malah menyeret kita ke dalam neraka. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung, silahkan, ya, silahkan telepon melalui via telepon, silahkan bertanya langsung atau melalui via WhatsApp, ya, dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Baik, kita lihat. Ustadz, Anda mau tanya, suami saya merasa kematiannya semakin dekat. Apa yang terjadi terhadap suami saya? Dan bagaimana cara mengatasi perasaan seperti itu? Mohon jawabannya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apabila suami ibu merasa kematiannya sudah dekat, maka bagus. Artinya dia harus siapkan itu semua dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Demikian ikhwah, ya. Tapi ingat, yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat. Pada diri kita itu ada hak Allah seperti sholat, ada hak keluarga juga, yaitu nafkah. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, wa in kana sa'yuhu, apabila usahanya usaha seorang pemuda tersebut, yaitu mereka untuk memberikan nafkah, ya, memberi nafkah kedua orang tua yang sudah renta, fahuwa fisabilillah, maka itu termasuk dalam fisabilillah. Demikian ikhwah. Apabila dia lakukan itu untuk anak-anak yang masih kecil, maka fisabilillah. Apabila dilakukan itu untuk menyelamatkan dirinya dari meminta-minta, maka itu juga fisabilillah. Jadi intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apabila seorang selalu teringat kematian, bagus, ya. Itu bagus, gak ada masalah. Artinya bukan berarti ketika dia mengingat perasaannya kematian sudah dekat, lantas dia nggak makan, susah minum, begitu akhirnya dia bisa bunuh diri, mati dia nanti. Hendaklah perasaan akan menjelang kematian itu akan menjemput, hendaklah ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak untuk sebagai bekal kita nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi? Ya, mencari nafkah untuk anak dan istri. Bukan berarti kalau kita mengingat kematian lantas kita nggak bekerja. Para sahabat itu orang-orang yang paling mengingat kematian tapi mereka bekerja karena mereka tahu bekerja itu juga ibadah, bekerja itu juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak apa-apa ibu kalau seandainya suami ibu seperti itu, tapi manfaatkanlah itu
untuk menambah pundi-pundi kebaikan, bukan malah membuat lemes, nggak kerja, tidur-tiduran. Itu malah akan menjerumuskan dia kepada kemaksiatan, semakin banyak dosanya nanti. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ini. Ya. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita sore hari ini ya, mungkin agak cepat ya. Enggak apa. Insyaallah besok kita ketemu lagi dalam kajian yang sama, yaitu fiqh tarbiyatul abna. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.